Selamat siang para pemirsa, kembali bersama saya Dede Muhaimin dalam acara seputar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai laporan pembelajaran mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember, yaitu tahapan-tahapan praproduksi dan reproduksi. Tahap produksi, sebuah liputan investigasi dimulai dari proses penyusunan gambar yang sudah direkam di lapangan, termasuk rekaman wawancara. Gambar dikumpulkan terlebih dahulu kepada editor, kemudian menyusun semuanya dalam template awal, yaitu proses disebut dengan pengumpulan data, pemilihan bagian yang penting agar alur peristiwa terlihat jelas sejak awal. Pada tahap kedua, editor menandai momen-momen yang memiliki nilai visual dan bukti yang kuat. Tanda ini akan memudahkan reporter dalam menyusun narasi. Bagian-bagian yang tidak relevan, terlalu panjang dan berulang biasanya dipotong menjadi ritme cerita. Investigasi tetap tajam. Editor juga menyisakan ruang kosong untuk VO agar bisa disesuaikan dengan gambar yang nanti digunakan. Setelah itu terbentuk tim mulai menyusun struktur cerita. Biasanya alur disusun mulai dari pembukaan yang kuat, pengungkapan fakta, bukti-bukti pendukung, hasil penelusuran mendalam, hingga konfirmasi kepada pihak terkait. Struktur ini menjadi dasar bagi reporter dalam menulis narasi, menentukan bagian mana yang akan membentukkan VO. Ketika kerangka visual sudah kuat, reporter mulai menulis VO sesuai slot yang tersedia. VO adalah suara latar yang menjelaskan fakta dan informasi yang dapat diwakili gambar. Reporter harus memastikan narasi tetap objektif, tidak menuduh dan mengikuti gambar yang lucu. Pada liputan investigasi, VO harus disampaikan dengan intonasi tegas namun tetap netral. Pembagian VO dilakukan di ruang lengkap. Kedap suara, reporter membaca naskah VO dengan kontrol tempo agar selaras dan gambar. Biasanya reporter mengambil beberapa versi VO, satu yang kecepatan normal, satu yang lebih pelan untuk bagian versi, dan satu dengan penegasan untuk temuan penting. Editor kemudian memilih versi terbaik untuk dipasang template. Setelah VO selesai, baru reporter menyusun skrip untuk stand over atau bagian ketika ia muncul di depan kamera. Stand over dalam investigasi harus memberikan konteks kuat, misalnya lokasi kejadian atau penjelasan keadaan. Reporter juga harus mematikan kalimat ringkas dan menyebut sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara visual. Secara reporter selanjutnya dikembangkan, yaitu seluruh bagian paket liputan narasi harus menyampaikan hasil penulisan secara runtut, mulai dari laporan awal, kekurangan menjadi prinsip utama, kekurangan akhir akan menjadi evaluasi, agar setiap kata yang disampaikan harus sesuai dengan data dan bukti yang kuat. Pada saat yang sama, editor menyempurnakan gambar dengan memasuki grafis, teks informasi, highlight, atau sensor wajah apabila diperlukan. Visual pendukung seperti bagan, data lokasi, atau kutipan dokumen memperkuat fakta investigasi. Finalisasi gambar ini selalu mengikuti naskah reporter agar cerita mengalir secara logis. Ketika paket liputan sudah hampir selesai, presenter menyiapkan skrip untuk pembukaan studio. Skrip presenter berfungsi sebagai jembatan antara pemirsa dan laporan investigasi. Presenter biasanya membuka dengan kalimat kuat tentang isu yang diangkat, namun tetap menjaga sikap netral. Kemudian presenter mengantar pemirsa masuk ke paket liputan report. Setelah seluruh elemen selesai, VO, skrip reporter, skrip presenter, stand over, dan final cut, liputan investigasi, yaitu proses QA dan quality control QC, memastikan tidak kalimat menyesatkan agar gambar yang dituduhkan terbukti. Jika tim menyatakan liputan siap tayang, barulah laporan investigasi tersebut dipublikasikan ke
kepada publik ya, karena jurnalistik baik. Melalui rangkaian materi ini, semoga mahasiswa calon jurnalis dapat berkontribusi serta mengedepankan kode etik jurnalistik. Sekian dari program kami yang terpercaya, sampai jumpa.